Selamat datang di channel Satu Ruang, semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe, supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Film ini bercerita tentang seorang pria yang merupakan anggota Biro Investigasi Pusat atau CB. Dia menghubungi seorang petugas polisi meminta untuk menyediakan 4 petugas polisi pria dan seorang petugas wanita untuk membantu penggerebekan yang akan mereka lakukan terhadap seorang menteri. Mengingat target mereka bukanlah orang sembarangan, Sarma yang akan memimpin penyerbuan terlihat gugup sehingga Ajay menawarkan dirinya untuk menggantikan pemimpin tersebut, namun Sarma menolak bantuannya. Tak lama kemudian, polisi bernama Ranveer segera menyiapkan pasukan yang akan ikut dalam penggerebekan tersebut, 4 orang polisi laki-laki dan 1 orang polisi wanita bernama Shanti. Mereka pergi ke titik pertemuan untuk menemui Sarma dan pasukannya. Usai bertemu dan memeriksa surat perintah, mereka langsung mendatangi rumah target. Ketika mereka tiba di rumah menteri, mereka mulai menggeledah rumah itu. Kabel telepon dicabut sehingga target tidak bisa menghubungi luar. Uang hasil korupsi banyak disimpan di berbagai tempat seperti lemari, rak, plafon, jok mobil, bahkan di musola. Selain uang, mereka juga menyita semua tumpukan perhiasan yang disimpan bersama uang itu. Di akhir pencarian, menteri menawarkan kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada Sarma namun tawarannya ditolak. Sarma menamparnya dengan keras dan menyuruhnya untuk memperingatkan para gubernur korup lainnya tentang mereka. Setelah itu, Sarma memerintahkan polisi untuk menjaga rumah menteri hingga petugas yang membawa laporan informasi pertama datang. Mengetahui ini adalah pertama kalinya Ranveer bertugas, Sarma memujinya atas kinerjanya yang bagus. Beberapa saat setelah Sarma dan Ajay pergi, Ranveer merasa tidak ada tanda-tanda akan ada yang datang. Dia menyadari bahwa Sarma dan timnya bukanlah anggota CB yang sebenarnya. Mereka hanyalah sekelompok penipu. Cara kerja mereka cepat dan rapi. Setelah misi selesai, mereka berganti pakaian dan kemudian pulang dengan cara mereka sendiri. Ranveer kemudian memberitahu menteri bahwa dia telah melakukan kesalahan. Keesokan harinya, para penipu memeriksa surat kabar apakah ada berita tentang mereka. Menteri punya banyak uang hasil korupsi sehingga dia tidak melaporkan apa yang terjadi ke polisi. Itu sebabnya mereka tidak pernah tertangkap, meski berkali-kali melakukan penggerebekan palsu. Kelompok tersebut terdiri dari 4 orang, yaitu Ajay, Sarma, Joginder, dan Iqbal. Masing-masing berasal dari daerah yang berbeda. Setelah Ajay, Sarma memiliki peran paling penting dalam setiap misi yang mereka lakukan. Saat itu, Sarma sedang mempersiapkan pernikahan putrinya. Mereka semua akan berkumpul di pernikahan putri Sarma. Rencananya, mereka akan menjalankan misi lain sehari setelah pernikahan. Ajay mencintai seorang wanita bernama Priya yang tinggal di seberang jalan. Sayangnya, orang tua Priya tidak menyukai Ajay. Priya memberinya surat undangan pernikahannya kepada Ajay. Dia dipaksa menikah dengan pria yang dipilih ayahnya untuknya. Ajay kemudian pergi ke sekolah tempat Priya bekerja. Priya harus menerima keputusan orang tuanya untuk menikahkannya dengan pria pilihan mereka. Dia tahu Ajay tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Ajay datang untuk memberitahunya bahwa dia punya pekerjaan lain. Mendengar itu, Priya tampak khawatir. Dia tahu melakukan penipuan untuk pekerjaan dan takut dia akan tertangkap suatu hari nanti. Di sisi lain, Kapolri bertemu dengan menteri dan menanyakan keputusannya untuk tidak melaporkan kejadian di rumahnya ke polisi agar mereka bisa mengusut kasus tersebut. Menteri mengatakan dia telah kehilangan segalanya dan dia tidak ingin insiden itu tersebar ke seluruh media. Sementara itu, karena kelalaian, Ranveer dan Shanti dibebaskan dari tugas selama pemeriksaan yang dilakukan kepolisian. Hari itu, seorang agen CBI bernama WCM mendapat laporan bahwa mereka telah menemukan target yang mereka cari. Dia bergegas ke tempat target terlihat. Kejar-kejaran pun tak terelakkan saat mereka mencoba menangkap target. Pengejaran berakhir ketika target tidak lagi menemukan cara untuk melarikan diri. Penangkapan disaksikan oleh banyak orang, termasuk Ranveer dan Shanti. Keesokan harinya, Ranveer tiba di kantor CBI. Ia membawa berkas-berkas berisi informasi yang didapatnya tentang kelompok penipu yang telah mempermalukannya.
WCM mengatakan mudah bagi polisi untuk menyelesaikan kasus tersebut dan mempertanyakan kompetensi CBI. Pemimpin CBI menjelaskan bahwa Ranfir adalah seorang polisi yang membantu dalam penggerebekan. Ranfir melakukan investigasi dan menemukan 13 kasus serupa dalam 2 tahun terakhir. Beberapa nama yang tercantum adalah orang-orang yang patut dicurigai dalam kasus CBI palsu, petugas pajak penghasilan palsu, atau tim CBI palsu yang beraksi dalam beberapa razia. Para korban tidak pernah melaporkannya dan itu menjamin mereka tidak pernah tertangkap. Pelaku diduga mantan CBI. Selain kasus yang meresahkan mereka, CBI tidak bisa membiarkan para penipu ini menodai reputasi mereka. Ketua CBI itu menjelaskan, target yang dipilih para pelaku kebanyakan adalah pengusaha dan politisi penerima suap. Hal itu membuat para korban enggan melapor ke polisi. Karena itu WCM diminta untuk segera mengakhiri masalah tersebut. Hal pertama yang dilakukan WCM setelah penugasannya ke misi adalah mendapatkan kesaksian dari Ranfir tentang kasus tersebut. Ranfir menjelaskan kasus itu secara kronologis, mulai dari saat dia ditugaskan mengumpulkan beberapa petugas untuk penggerebekan hingga ditinggal agen CBI gadungan di rumah menteri. WCM curiga Ranfir melakukan penyelidikan karena disuruh oleh seseorang untuk melakukannya, tapi kemudian Ranfir mengakui kesalahannya. Dia meminta bantuan CBI untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan meskipun mereka menolak untuk membantu, dia telah membulatkan tekad untuk menyelesaikan kasus ini sendirian, meskipun itu akan memakan waktu yang sangat lama baginya. WCM yakin dengan kegigihan Ranfir dan memutuskan untuk membantunya. Dia akan bekerja sama dengan semua polisi di India sementara Ranfir akan memeriksa semua catatan polisi karena dialah satu-satunya di antara mereka yang mengetahui wajah dan suara para pelaku. Saat CBI sibuk mencari informasi tentang Ajay dan kawan-kawan, mereka berempat pergi ke Calcutta untuk menjalankan misi terbaru kali ini. Target mereka adalah seorang pengusaha. Ketika mereka datang, mereka kaget karena di sana ada anggota CBI yang sebenarnya. Ajay kemudian memperkenalkan diri dari bagian pajak penghasilan. Setelah melihat surat perintah yang diambil Sarma, mereka menemukan bahwa mereka berada di rumah yang salah. Syukurlah, mereka dapat melewati situasi tersebut dan pergi ke alamat yang seharusnya. Seperti biasa, begitu tiba, mereka akan memutus kabel telepon rumah. Pada awal pencarian, mereka cukup kesulitan menemukan di mana uang itu disimpan. Kemudian Ajay meminta Iqbal untuk mengecek lukisan para dewa yang terpajang rapi di dinding. Dia curiga ada sejumlah uang yang disembunyikan di balik lukisan itu. Seperti yang diharapkan, mereka menemukan tumpukan uang berjatuhan dari balik lukisan. Tak hanya itu, Ajay juga menemukan ruang rahasia di dalam lemari yang mengarah ke brankas besar tempat menyimpan banyak uang dan perhiasan. Sarma menanyakan cara keluar dari sana dengan semua uangnya tanpa menarik perhatian. Ajay kemudian punya ide. Ia meminta bantuan anggota CBI yang mereka temui sebelumnya agar mengizinkan polisi yang bersamanya membantu membawa barang sitaan ke dalam mobil. Mereka setuju untuk membantu, dan dengan itu, misi berjalan dengan sempurna. Sesampainya di markas, mereka langsung berganti pakaian dan mengambil semua uang dan perhiasan yang didapat. Malam itu WCM mendapat telepon dari media yang menanyakan tentang penggerebekan hari itu. Dia kemudian bersikeras untuk mempublikasikan penggerebekan itu di surat kabar, meskipun tidak ada yang melaporkannya. WCM ingin membuat para pelaku merasa sedikit gugup saat melihat pemberitaan tentang mereka. Setelah sekian hari mengecek data dari pihak kepolisian, Ranfir akhirnya menemukan satu profil yang cocok dengan data tersebut. Itu Sarma. Ranfir memberitahu WCM bahwa dia 100% yakin itu orangnya. Sementara itu, seperti yang diharapkan, meski tidak semua, setidaknya Sarma merasa sedikit khawatir ketika melihat berita tentang mereka di koran. Ajay kemudian teringat bahwa Sarma pernah meminta untuk melakukan sesuatu yang besar lalu pensiun untuk melakukan penipuan. Dia memutuskan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk melakukannya. Sarma kemudian meminta untuk mempersiapkan diri karena misi terakhir mereka akan sulit, tetapi jumlah yang didapat akan sangat besar. Usai pemberitaan tentang CBI dan petugas pajak gadungan, Sarma kemudian menanyakan apakah ini waktu yang tepat untuk melakukan itu. Ajay meyakinkannya bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk menyelesaikan semuanya. Kemudian, Ajay bertemu pria di sekolah. Pria mengira Ajay datang untuk membawanya pergi agar dia bisa kabur dari pernikahan yang telah diatur orang tuanya untuknya, tapi ternyata Ajay hanya memberitahunya bahwa dia akan melakukan satu misi terakhirnya.
Setelah WCM menerima alamat Sarma, dia mengirim salah satu agennya ke rumah Sarma. Agen tersebut menyamar sebagai tukang dari telekomunikasi. Dia diperintahkan untuk menyadap telepon Sarma. Agen tersebut mengatakan seseorang dari rumah Sarma mengadu ke kantor terkait gangguan pada ponsel Sarma. Sarma dengan mudah mempercayai orang tersebut dan langsung membawa pria itu ke telepon. Pria itu berpura-pura membersihkan telepon sambil mencoba memasukkan bag ke dalamnya sebelum pergi. Sebelum misi terakhirnya, Ajay menghabiskan waktu bersama pria. Pria bertanya kapan Ajay akan kembali. Ajay berkata bahwa dia mungkin tidak akan pernah kembali setelah misi terakhirnya karena polisi pasti sudah mencarinya, tetapi dia berjanji akan menemuinya pada hari Kamis pukul 4 di bandara. Sejak awal mereka sudah berencana untuk kabur bersama, namun pria khawatir akan terjadi sesuatu pada Ajay di misi terakhir. Dia takut Ajay akan tertangkap tetapi Ajay menyuruhnya untuk mempercayainya. Sore harinya, setelah Ajay tiba di hotel di Bombay, dia langsung menelepon Sarma. Sarma memberitahunya bahwa mereka akan bertemu dengan Joginder dan Iqbal di Bandara Delhi. Sarma sepertinya mengerti bahwa Ajay tidak merasa senang dengan misi terakhir mereka dan mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa mereka akan dapat menikmati hidup mereka setelah misi terakhir ini. Sementara itu, CB yang memasang bag di telepon Sarma telah melacak keberadaan Ajay. Mengetahui target selanjutnya dari misi Ajay dan teman-temannya selanjutnya, WCM memerintahkan salah satu agennya untuk mengikuti kemanapun Sarma pergi. Kemudian seorang petugas bernama Solanki dari kantor di Bombay diminta untuk mendapatkan semua informasi tentang Ajay. Keesokan harinya, Ajay pergi ke percetakan untuk membuat stempel. Ia pun mengunjungi kantor pusat surat kabar tersebut untuk memasang iklan info rekrutmen yang dibukanya. Sementara itu, Sarma, Joginder, dan Iqbal pergi bersama ke Bombay tempat Ajay berada. Agen CB melihat Ajay keluar dari kantor surat kabar. Ia langsung masuk dan mendapat informasi dari petugas di sana. Pada saat yang sama, Ranveer, WCM, dan agen CB lainnya sedang dalam perjalanan ke Bombay untuk bertemu dengan orang-orang yang akan bekerja dengan mereka. Begitu bertemu dengan petugas, mereka memberikan semua laporan yang mereka dapatkan setelah mengikuti Ajay dan Sarma sepanjang hari. Di hotel, Ajay bercerita tentang rekrutmen yang dilakukannya di koran. Dia akan menemukan 50 orang yang akan mendaftar untuk petugas intelijen dan keamanan, baik pria maupun wanita. Seleksi akan dilakukan di hotel tempat mereka menginap. Setelah membaca pengumuman tersebut, Sarma terkejut. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Ajay untuk membuat rencana sebesar itu. Ajay menjawab bahwa dia melakukan semua itu karena misi terakhir ini merupakan misi khusus yang membutuhkan banyak orang untuk menyelesaikannya. Targetnya adalah toko perhiasan besar di teater opera. Sarma, Joginder, dan Iqbal tercengang pada awalnya, tetapi ternyata mereka semua senang dengan rencana Ajay. Di tempat lain, WCM meminta Solanki menyediakan pangkalan yang dekat dengan hotel tempat Ajay menginap dan menyiapkan 11 atau 12 orang yang cukup pintar untuk mengikuti rekrutmen yang dibuka Ajay. Hari perekrutan tiba. Cukup banyak orang yang mendaftar untuk perekrutan. Ajay dan Sarma bertugas mewawancarai pelamar sementara Joginder dan Iqbal akan mengatur pelamar. Proses wawancara dan pengumuman dilakukan pada hari yang sama. Setelah semua pelamar diwawancarai, akhirnya diumumkan bahwa 26 pelamar lolos seleksi. 2 dari mereka adalah utusan WCM. Orang-orang yang terpilih akan mengikuti pelatihan keesokan harinya pukul 11. Pelatihan akan dilaksanakan selama 2 jam. Setelah itu, mereka akan makan siang dan kemudian melakukan ujian di bagian paling akhir. Ujian praktek yang akan dilaksanakan adalah para peserta akan mengikuti razia CB. Tidak ada yang curiga sama sekali bahwa mereka hanyalah sekelompok penipu. Setelah dibubarkan, 2 utusan WCM melaporkan semua yang terjadi dalam proses seleksi hari itu. Malam itu Ajay dan rekan-rekannya menyiapkan KTP palsu bagi setiap orang yang lolos seleksi. Setelah pekerjaan mereka selesai, mereka kembali ke kamar masing-masing. Tak lama kemudian, Sarma kedatangan tamu. Yang mengejutkan, itu adalah WCM. WCM memperkenalkan dirinya sebagai agen CB yang sebenarnya. Sebelum mengajukan banyak pertanyaan, WCM memberi Sarma 2 pilihan, apakah akan bekerja sama dengan mereka untuk memberikan informasi yang mereka butuhkan atau disiksa sampai dia mengungkapkannya kepada mereka.
WCM kemudian bertanya di mana dan kapan agen CBI gadungan mereka akan melakukan penggerebekan besok. Sarma menjawab bahwa target mereka adalah toko perhiasan besar tepat pukul 3 sore. WCM lalu menanyakan apa arti dari Special 26 itu. Sarma menjawab bahwa target mereka adalah tempat yang besar, jadi membawa lebih banyak orang akan lebih baik. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh rencananya akan dilakukan pada hari yang sama besok. Pukul 2.30 bus akan tiba di hotel membawa semua orang, kemudian akan dilakukan penggerebekan besar-besaran di sana. Setelah itu, mereka semua akan kabur sebelum ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rencananya mereka akan menjarah toko dalam 30 menit. WCM bertanya tentang latar belakang Ajay dan Sarma mengatakan bahwa Ajay ingin menjadi bagian dari CBI saat itu. Dia telah lulus ujian tertulis tetapi gagal dalam ujian wawancara. Kekecewaan membuatnya membuat tim CBI palsu. Sarma mengatakan bahwa mereka telah melakukan sekitar 50 serangan palsu. WCM tidak mengharapkan itu. Dengan hanya 4 orang di tim, mereka bisa membuat kekacauan besar. Sarma mengatakan bahwa mereka tidak hanya 4 orang. Sambil melihat Ranveer, Sarma mengatakan bahwa orang-orang seperti dia juga membantu misi mereka. WCM kemudian menyuruh Sarma untuk melakukan segalanya sesuai rencana. Ia diperingatkan untuk tidak main-main karena 2 orang yang masuk dalam tim khusus 26 itu adalah utusannya. Mendengar itu, Sarma tiba-tiba tertawa. Dia ingat Ajay pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menangkapnya. Setelah meninggalkan kamar Sarma, WCM secara tidak sengaja bertabrakan dengan Ajay. Dia mendekati Ajay yang sedang minum sendirian. Ajay memperkenalkan dirinya sebagai Wardan dan bekerja di sektor impor dan ekspor. Saat Ajay hendak pergi, WCM sengaja menjatuhkan uang lalu menelepon Ajay dan menanyakan apakah uang itu miliknya. Ajay mengiyakan dan mengambil uang darinya. Itu membuat WCM menyadari betapa dia sangat ingin menangkap Ajay dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, WCM bertemu dengan pemilik toko perhiasan tersebut. Dia memberitahu mereka bahwa akan ada penggerebekan oleh tim CBI palsu pada jam 3 sore. Dia kemudian bertanya apakah ada tempat lain yang aman untuk menyimpan semua perhiasan di toko tersebut. Pemilik toko mengatakan bahwa dia dapat menyimpan perhiasannya di bengkel perhiasan. Setelah itu, sebuah rencana dibuat. Semua perhiasan di toko akan dipindahkan ke bengkel dan diganti dengan imitasi. Pemilik toko bertanya kenapa tidak ditangkap saja padahal mereka sudah tahu semua targetnya. WCM menjelaskan bahwa penjahat tidak dapat dihukum tanpa bukti. Hari itu, toko ditutup sementara, penembak jitu juga disiapkan di beberapa titik, dan semua agen ditempatkan di sekitar toko perhiasan. Kurang lebih setelah 1 jam, perhiasan berhasil dipindahkan. Pelatihan yang dilakukan oleh Ajay juga sudah selesai. Setiap orang diberi waktu untuk makan siang, dan setelah itu mereka melakukan aksinya. Sesuai rencana, pada pukul 2.30, bus datang menjemput semua orang. Sarma naik bus sementara Ajay akan naik mobil bersama Joginder dan Iqbal. WCM memberitahu semua orang di toko untuk tidak bergerak sebelum mendapat sinyal darinya. Di tengah perjalanan, Sarma turun dari bus menuju kantor polisi. Dia mengatakan akan memeriksa surat perintah terlebih dahulu dan menyuruh orang-orang di bus untuk pergi dulu. Sarma juga memerintahkan agar tidak ada yang turun dari bus sebelum dia atau Ajay sampai di sana. Sarma tidak benar-benar pergi ke kantor polisi tetapi hanya berpura-pura menanyakan arah. Segera, Ranveer dan Shanti datang menjemputnya. Ternyata selama ini Ranveer dan Shanti bekerja sama dengan mereka. Bus yang membawa semua orang akhirnya tiba di toko perhiasan. WCM telah menunggu semua orang turun dari bus, tetapi karena Sarma telah memerintahkan semua orang untuk tetap di dalam bus sebelum Sarma tiba, semua orang tidak turun dari bus dan menunggu di sana. Di sisi lain, Ajay, Sarma, Joginder, Iqbal, Ranveer, dan Shanti telah tiba di bengkel perhiasan. Mereka menahan semua orang, memutus telepon, dan mengambil semua perhiasan di sana. Di saat yang sama, WCM masih diam menunggu pergerakan orang di dalam bus. Beberapa menit kemudian, penyerbuan Ajay selesai. Mereka berhasil mengambil semua perhiasan di bengkel dan mengosongkan gedung. Mereka membagi bagian mereka masing-masing dari pekerjaan hari itu. Merasa telah menunggu cukup lama, WCM pun menghampiri bus tersebut dan memanggil seseorang untuk masuk. Orang tersebut mengaku dari CBI dan akan melakukan razia.
WCM bertanya mengapa mereka masih menunggu dan tidak melakukan misinya. Orang itu kemudian menjawab bahwa mereka disuruh menunggu bos yang masih di jalan. Tiba-tiba, Solanki datang untuk memberitahu WCM bahwa perhiasan di bengkel tersebut telah digerebek oleh sekelompok orang yang mengaku dari CBI. Informasi itu baru sampai kepada mereka karena semua telepon di bengkel itu diputus oleh Ajay. WCM menyadari bahwa dia sebenarnya telah diperankan oleh Ajay. Dia juga ingat ketika Sharma mengatakan bahwa mereka tidak hanya berempat tetapi beberapa orang seperti Ranveer juga membantu misi mereka. Ranveer, orang yang dia percaya ternyata bekerja sama dengan Ajay. Ia tertawa sambil memikirkan betapa sedihnya ia dan timnya ditipu sampai sejauh itu. Yang dimaksud dengan Spesial 26 adalah tim WCM. Sebuah tim yang digunakan sebagai mainan untuk Ajay. Saat WCM menyadari hal itu, Ajay sudah berada di bandara, memenuhi janjinya kepada pria untuk pergi bersama. Beberapa minggu kemudian, WCM mendapat surat yang terdiri dari sepucuk surat dan 100 rupiah dari Laxmipur. Saat dia membaca surat itu, ternyata dari Ajay. Dia ingin mengembalikan uang WCM yang dia ambil darinya di hotel. Ajay berkata bahwa dia tidak ingin memiliki uang yang diperoleh WCM dan itu tidak berguna baginya. Pada akhirnya, CB tidak pernah bisa menangkap Ajay dan kawan-kawannya. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe channel ini. Semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rezeki, amin. Terima kasih.